Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Mahardika, NIM 2009655. Di sini saya akan menjelaskan tentang suhu dan pengukurannya atau alat-alat pengukuran suhu. Baik, langsung saja ya. Yang pertama dimulai dari pengertian suhu. Suhu itu ialah tingkat atau derajat panas suatu benda. Itulah yang disebut sebagai suhu. Dan alat ukur suhu yang biasa digunakan adalah termometer. Tingkat panas suatu benda dinyatakan dalam satuan derajat. Selanjutnya ialah bagian-bagian termometer. Dalam termometer itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu pipa kaca yang berupa pipa kapiler. Bagian bawah membesar sebagai reservoir atau cadangan, dan bagian luar terdapat skala sebagai penunjuk suhu. Yang kedua, bagian dari termometer adalah zat cair pengisi termometer, yaitu air raksa atau alkohol. Kenapa termometer itu harus diisi dengan air raksa atau alkohol? Karena sifat termometrik yang harus dimiliki zat cair pengisi termometer adalah volume zat cair harus dapat berubah secara nyata terhadap perubahan panas benda saat benda menerima atau melepas kalor. Dan air raksa dan alkohol itu sendiri memiliki sifat tersebut serta memiliki pemuaian dan penyusutan yang teratur. Kelebihan dan kekurangan air raksa dan alkohol sebagai pengisi termometer. Setelah tadi disebutkan kenapa harus air raksa dan air alkohol sebagai pengisi termometer, di sini ada kelebihan dan kekurangannya juga dari kedua itu. Yang pertama, air raksa. Kelebihan air raksa sendiri yaitu 1. Pemuaian teratur. 2. Warna mengkilat. Jadi mudah terlihat dan mudah dibaca. 3. Titik didih tinggi yaitu 357 derajat Celcius. Jadi bisa digunakan untuk mengukur benda yang panas, mengukur hal-hal yang lebih panas. Yang keempat, tidak membasahi dinding kaca. Dan juga ada kekurangannya dari air raksa sendiri. Yang pertama, harganya itu relatif mahal. Dan yang kedua, titik beku tinggi sehingga tidak dapat mengukur suhu benda yang sangat rendah. Dan alkohol selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangannya juga. Pertama, kelebihannya pemuaian teratur. 2. Harga murah, relatif lebih murah dibanding air raksa, bahkan mungkin jauh. Yang ketiga, titik beku sangat rendah sehingga dapat digunakan mengukur suhu benda yang sangat rendah, berbanding terbalik ya dengan air raksa. Dan kekurangan alkohol sendiri itu yang pertama, tidak berwarna, sulit untuk membaca skala, jadi agak samar-samar gitu. Yang kedua, titik didih rendah sehingga tidak dapat mengukur suhu benda yang tinggi. Seperti tadi kelebihannya, ada juga kekurangannya yang sebaliknya. Dan yang ketiga, yang terakhir, membasahi dinding kaca. Next, macam-macam termometer. Macam-macam termometer itu dibedakan. Yang pertama, berdasarkan skalanya. Berdasarkan skalanya, termometer itu ada 4. Termometer dengan skala Celcius, termometer dengan skala Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dari keempat itu memiliki perbedaan di titik didih dan titik bekunya. Untuk Celcius itu titik didihnya ada di 100 derajat, Reaumur ada di 80, Fahrenheit 212, dan Kelvin 373. Dan titik bekunya, perbedaan dari keempat itu, yang pertama Celcius itu ada di 0 derajat, Reaumur 0 derajat, Fahrenheit 32, dan Kelvin 273. Dan termometer berdasarkan penggunaannya, yang biasa digunakan
di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, termometer badan, yang biasanya digunakan mengukur suhu ya orang yang sakit. Termometer maksimum minimum, termometer industri, dan termometer pirometer. Dan termometer berdasarkan prinsip kerjanya. Itu yang pertama. Ada termometer zat cair dan gelas. Ada termometer termokopel. Ada termometer hambatan listrik. Dan yang terakhir ada termometer gas volume tetap. Untuk termometer yang disebutkan ini sepertinya jarang kita jumpai ya. Ada di tempat-tempat tertentu mungkin. Atau mungkin sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya, ada perbandingan skala termometer seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Perbedaan titik didih dan titik bekunya. Jadi dari keempat itu ada perbandingan skalanya. Celsius dibandingkan Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin itu 100 berbanding 80, berbanding 180, berbanding 100. Jika disederhanakan menjadi 5 berbanding 4, berbanding 9, dan berbanding 5. 5 untuk Celsius, 4 untuk Reaumur, 9 untuk Fahrenheit, dan 5 untuk Kelvin. Jadi di sini Kelvin dan Celsius itu sama ya perbandingannya. Kalibrasi skala termometer. Pengukuran suhu dengan termometer. Perbandingan 4 skala termometer. Ini misal contoh ya pembanding dan yang dicari. Misal Celsius X, Reaumur 5/4R, Fahrenheit 5/9, F-32, dan Kelvin K-273. Ini bisa dibaca aja sendiri ya. Reaumur tuh 4/5 C jika dibandingkan dengan Celsius. Dan jika dibandingkan dengan Fahrenheit 4/9 F-32. Jika dibandingkan dengan Kelvin 4/5 K-273 gitu. Dan seterusnya sampai Kelvin ya. Jika Kelvin itu X berarti C tambah 273 itu dibandingkan dengan Celsius dan selanjutnya. Nah, sekarang ada hubungan antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin sebagai berikut. Hubungan antara Celsius dan Reaumur. Bla 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 derajat Celsius sama dengan 4/5 kali T derajat Reaumur. Ini hubungannya, rumusnya ini ya. Yang di rumus ini tuh didapat dari yang tabel sebelumnya. Jadi mungkin